Hello YouTube, kembali lagi bersama Kodra Aulia. Kita sekarang bakal kembali belajar responsive web design di FreeCodeCamp. Sebelumnya kita kemarin belum jelasin sebenarnya responsive web design itu apa. Jadi kalau misalkan bisa dibaca di sini, itu adalah kita belajar responsive web design. Kalau misalkan kita udah kelar nyampe tahap akhir yang kemarin juga udah kita bahas, yaitu adalah bikin sebuah project. Dari beberapa halaman ini ada tribute page, ada sampai tunnel portfolio web page. Nah, kalau udah, kita udah bakal dapat sertifikat yang bisa kita upload di sebagai bukti kalau kita bisa punya skill lah di bidang responsive web design. Nah, adapun responsive web design itu ada, kita pertama pakai HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu untuk kontennya, misalnya dari teks, gambar, video, dan sebagainya. Habis itu kita juga bakal pakai CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu untuk desain, untuk biar tampilan website itu lebih bagus lah, lebih rapi, lebih mempercantik. Nah, kita bakal kembali lagi ke basic HTML dan HTML5. Kemarin kita udah nyampe di link to external. Sekarang kita bakal link to internal. Oke. Di sini kita bisa baca instruksinya, itu adalah ini yang kemarin betul lanjutannya ya. Tapi ada udah coba kita lanjut. Berarti kemarin udah ya ini ya. Sekarang kita nest an anchor element within a paragraph. Jadi kita bakal bikin sebuah link yang ada di dalam sebuah paragraf. Jadi misalkan ini ada tag P kan, nah kita bisa kasih link di tengah-tengah. Gimana ini? Mana sih add foto? Oh iya ya, jadi kita pertama bikin tag paragraf dulu. Nah, di dalamnya itu ada tulisan view get photos. Nah, di dalam get photosnya kita bakal bikin sebuah anchor text. Nah, anchor text-nya ini kan udah jelas tuh tulisannya get photos. Nah, di sini kita bakal tambah ref ke mana ini? Coba ke FreeCodeCamp. Your A element should be nested within your new B element. Nah, di sini kalau misalkan ada kesalahan, kita juga bisa lihat ada tanda X. Maksudnya gimana berarti ini? S oh. Jadi kita pakai link yang udah ada ya. Kita hapus yang sebelumnya. Coba, kayaknya bener deh. Oke, bener. Lanjut. Gitu doang susah ya. Ya maklum sih kalau misalkan baru belajar lagi, emang itu kita bakal ada kebingungan. Kita sekarang apa nih? Oh, dead link. Jadi kalau misalkan kita linknya itu nggak bisa diklik gitu. Karena nanti kalau misalkan udah tahap lanjut tuh bakal jadi sebuah drop down. Misal kita ada link, kita
kita hover ke arah linknya, ntar bakal ada muncul drop down atau menu tambahan gitu. Nanti kita bakal belajar sih kemungkinan di sini juga. Jadi kita bakal ganti ref atributnya ke menggunakan hashtag. Jadi linknya bakal mati. Bener gak? Oke, bener. Nah, sekarang kita bakal turn an image into a link. Jadi gambar tuh bisa kita klik menjadi sebuah link. Caranya kita tinggal membungkus image ini menggunakan anchor text. Contohnya kayaknya udah dicontoh deh. Ini misalkan setelah itu kita di sini kita bungkus jadi kita tambahkan ref juga. Apakah udah? Oke. Jadi intinya kalau misalkan kita mau menambahkan sebuah link atau apapun itu elemennya, misalkan dari gambar, teks, atau ini kita bakal belajar lagi juga list, itu tinggal kita bungkus dengan tag anchor. Nah, kalau misalkan di list ini biasanya enggak sih, di dalamnya, di dalam li-nya. Jadi misalkan kita mau bikin sebuah apa ya, list lah ya, emang list sih namanya. Jadi kita menggunakan unordered list atau menggunakan tag ul. Kalau misalkan nanti kita bakal belajar juga order list pakai ol. Nah, misalkan ini kita bisa menghapus the last two element. Kita ini disuruh untuk membuat ul. Di dalamnya ada li. Nah, ini kita suruh ngarang. Ini misalkan yang disukai oleh kucing, daging, apalagi sih kucing, cakar, berat badan, gitu ya. Nah, ini kita biasakan untuk biar rapi itu kita sejajar gitu kan. Ini induknya atau yang bungkus itu ul. Nah, kalau yang dibungkus tuh kita rada menjorok. Bener, kita sekarang lanjut pakai order list. Nah, kita bakal pakai di sini di bawah juga sama, menggunakan ol. Kalau ini kalau misalkan bedanya sama si ul itu nanti munculnya bakal pakai angka. Apa nih? Kucing tuh benci apa ya? Tikus sebenarnya nggak benci sih. Coba aja deh. Ini juga untuk contoh doang. Nah, kalau misalkan pakai kode editor tuh sebenarnya bakal jauh lebih gampang. Misal kita mau duplikat ini, kita tinggal pencet Ctrl D. Itu biasanya bakal menduplikat satu baris gitu. Tapi kalau ini kan nggak di kode editor, kita pakai di browser ya. Dan oke, next, sudah 43%. With tag field. Nah, jadi kalau misalkan di HTML tuh kita juga bisa bikin sebuah inputan. Misalkan user akan menambahkan data, kayak misalkan login page atau membuat status di Facebook gitu kan, ada namanya input gitu. Nah, input sendiri kita bakal pakai input text tag. Nah, habis itu di sini kita ada namanya type. Nah, type-nya itu adalah text. Jadi type itu ada macam-macam. Nanti ada checkbox, radio button, habis itu submit, lagi ya ada. Oke.
Coba. Oke, udah ya. Lanjut, nah di sini ntar ada namanya placeholder. Jadi kalau biasanya kita bingung kan kalau misalkan inputnya kosongan, jadi kita bisa pakai yang namanya placeholder. Nah di dalamnya kita juga sama bisa menginputkan sebuah value atau yang nanti akan muncul di form ini. Cat foto URL. Nah, jadi sini akan muncul. Jadi kita tahu kalau misalkan sebuah input itu nggak ada labelnya atau nggak ada informasi yang apa sih ini inputnya buat apa. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya placeholder. Next, coba. Oh, bisa. Nah, sekarang kita juga bakal membungkus input ini menggunakan form. Nantinya ketika kita sudah berhadapan dengan server side, nanti semua input yang ada di dalam form tag ini akan bisa kita proses gitu. Di dalamnya juga kita bisa menggunakan form itu ada action, ada method nanti ada post, get. Nah sekarang kita bakal tambahin action ke ini. Kita di sini udah ada langkah-langkahnya. Jadi teman-teman kalau misalkan habis baca dari sini sebisa mungkin baca ke sini soalnya, atau nanti kalau bingung di sini juga ada nih objektif apa aja yang perlu kita lalui. Coba kita udah bener. Add a submit button. Nah tadi yang sudah kita bahas tadi, input tuh ada macam-macam. Kita juga di sini bisa bikin sebuah input tag yang bertipe submit. Nah, di sini kita kalau misalkan mau tulisannya apa, di sini kita perlu tuliskan value-nya. Kita submit, tambah artikel, kirim atau apapun itu nanti kita bisa tambahkan. Nah, jangan lupa kita juga berada di dalam dibungkus tag form. Jadi nanti ini akan dianggap sebagai satu bagian. Udah. Oh, jadi kita di sini pakai button, bukan pakai input. Berarti saya kurang teliti bacanya. Jadi sama, kita juga pakai button. Di sini juga kita tutup button. Di tengah-tengah ini biasanya value-nya ada di antara dua tag-nya, ada pembuka dan penutup. Nah, di sini kita bakal tulis submit. Type-nya juga submit. Jadi biar tahu juga itu sebenarnya fungsinya untuk apa. Jadi ada bisa buat submit, buat reset dan lain sebagainya. Udah. Oke, udah bener. Selanjutnya di HTML5 ini ada sebuah atribut yang bernama required. Jadi kalau misalkan pengguna itu sebelum klik submit, kalau misalkan dia belum ada isinya, itu akan ada muncul tooltip atau ada informasi bahwa form tersebut wajib diisi. Nah, di sini kita tinggal menambahkan required di dalam input text atau di input lainnya, misalkan gambar, input type, tag button dan sebagainya. Jadi kalau misalkan pengguna belum mengisi, jadi kita nggak bisa klik submit gitu. Oke, lanjut, kita bakal berkenalan dengan radio button. Jadi radio button itu seperti pilihan yang bisa kita pilih salah satu gitu. Nanti ada juga istilah checkbox, jadi kita bisa milih ada 3, kita bisa pilih ketiganya. Tapi kalau radio button kita cuma bisa pilih salah satu. Jadi kayak untuk pilihan ganda lah. Misalkan kayak ujian gitu kan, kita cuma bisa milih satu gitu. Sekarang kita bakal coba bikin apakah perlu label? Perlu label. Labelnya
label. Oh, jadi langsung ya. Ini ada type. Apa aja sih yang perlu dibikin? Oke. Jadi optionnya ada indoor, outdoor. Tapi nama atributnya sama. Outdoor. Ini outdoor misalnya. Oh, udah benar? Kita testing aja. Outdoor. Oh, udah bener ya. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi kita bahas itu adalah text box. Jadi kayak kita bisa milih macam-macam sih. Nggak bisa nggak apa ya, nggak cuma satu pilihan. Dan udah ada tuh radio button. Ini kita bakal bikin mana di bawah, coba. Setiap checkbox harus elemen all three of personality. Kita copy aja kali ya biar cepet ya. Oke, kita coba running dulu. Oh iya, bisa berarti. Jadi intinya itu sih, kita perlu mendeklarasi namanya, karena nanti ketika di form itu biar kita bisa membedakan ini tuh sebenarnya buat apa sih, buat apa ya, data apa sih. Misalkan tadi kan loving personality gitu, tahu nanti ada lagi selain personality misalkan deskripsi misalnya gitu. Jadi kita bisa bedain nanti kalau misalkan di setelah pemrosesan datanya, inputnya. Ini apa nih? Use the value attribute with radio button and checkbox. Nah, ini kan kalau misalkan kita submit tuh datanya bakal terkirim ke apa lagi nih? Oh, jadi kita di ini perlu memberikan masing-masing value. Jadi kalau misalkan apa ya, kita klik salah satu itu bakal ada perbedaan lah ibaratnya gitu. Misalkan yang outdoor ya outdoor, nanti datanya kalau misalkan indoor ya indoor gitu. Jadi kita perlu memberikan value kehidupan. Ini coba ya, value sama dengan indoor. Kita copy aja biar cepet. Value sama dengan outdoor. Checkboxnya juga value sama dengan lazy. Jadi kita di sini perlu menuliskannya lowercase atau huruf kecil ya. Jadi biar nanti ketika di server side itu bakal jauh lebih gampang gitu. Value and
Udah kayaknya ya. Apa? Coba kita tes dulu. Loving, mana loving? Oh, ini yang pertama belum. Value, loving. Jadi gitu, kita perlu mendeklarasikan value ketika nanti user itu akan bakal milih gitu. Coba udah. Coba kita lanjut. Nah, jadi biasanya sebuah radio button atau checkbox itu ada value yang default. Jadi misalkan ketika kita reload atau membuka laman ini, defaultnya adalah indoor misal, atau di sini juga bisa loving gitu. Nah, jadi kita bisa membuat defaultnya di pilihan pertama. Ini kan indoor. Nah, ini kita menggunakan check. Di checkbox juga yang pertama apa sih? Loving ya. Kita coba tes. Jadi itu bakal nanti yang default terpilih ketika user buka itu adalah yang bagian pertama tadi. Nah, kita bakal belajar juga namanya div element, atau bisa dikenal sebagai division. Jadi ini gunanya tuh nanti general sih, bisa dipakai buat apa aja. Misalkan membungkus biar ada backgroundnya, biar ada bordernya, atau ada batasnya dan lain sebagainya. Nah, kita bakal membungkus mereka di sini. Ini instruksinya ya. As your things get love and top 3 things get hate. Bagaimana berarti? Oh, ini ada salah nih. Kita harus teliti. Kalau enggak akan error. Apakah benar? Oh, balik sorry. Oke, benar. Jadi kita bisa membungkus sebuah elemen dengan atau berbagai macam elemen menggunakan div. Nah, sekarang kita bakal belajar mendeklarasikan doctype dari HTML. Nah, itu kita bisa menggunakan yang istilahnya doctype gini. Doctype HTML. Kita juga bisa bikin langsung tag HTML. Yang di dalamnya ada tag H1. Jadi kita harus tetap ikutin instruksi ya, walaupun sebenarnya ini kurang tepat juga karena kita biasanya HTML tuh ada isinya, ada head, ada body. Nah, H1 itu biasanya ada di body. Hello world. Define the head and body. Nah, di sini biasanya kita setelah tag HTML biasanya yang pertama adalah head. Head ini biasanya ada title, ada kita bisa untuk memanggil, nanti ada CSS atau untuk styling ya, kita menggunakan untuk SEO dan sebagainya. Nah, setelah head itu ada body. Nah, di dalamnya itu biasanya untuk konten yang akan ditampilkan di dalam browser gitu. Kita tutup. Apakah udah benar? Nah, karena kebetulan kita udah menyelesaikan basic HTML dan HTML5, nanti lebih lanjut kita akan pelajari di selanjutnya itu ada CSS, dan di dalam juga biasanya kita bakal langsung belajar HTML yang lebih kompleks lagi sih, karena keduanya akan saling berkesinambungan gitu. Mungkin video kali ini kita sekian dulu. Kita akan lanjut di video selanjutnya, yaitu adalah karena di sini basic HTML itu course-nya udah selesai 27/28 tadi. 28/28. Sekarang kita bakal lanjut ke basic CSS. Ini ada 44 banyak. Kita akan ada applied visual design, ada applied accessibility, ada
responsive design principle, bagaimana nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan layar, dengan orientation, dan juga sesuai dengan resolusinya gitu. Blackbox, grid, nah habis itu terakhir baru responsive web design. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Saatnya kita belajar bareng, mulai dari responsive web design sampai kita bisa bikin sesuatu yang lebih kompleks seperti website portfolio kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.